wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu. Harapannya bertambah ilmu, bertambahnya amal, bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajari Nabi tidak hanya minta ilmu yang manfaat. Kalau pagi Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi juga ngajari berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tidak manfaat itu ya ilmu tidak mendatangkan khasyah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir surat Al-Fatihah yang sudah kita kaji ada dua golongan yang dilaknat ya. Yang satu al-maghdubi alaihim, yang dilaknat siapa? Mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkan ya. Sebaliknya yang kedua, ad-dhalin, yang tersesat. Siapa? Mereka yang semangatnya ada tapi tidak mau belajar. Dan dua-duanya ini sumber keburukan. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, Islam itu yang rusak ya dua itu, kata beliau ya. Maka man fasada min ulama'ina fa fihi syabhun bil yahud. Kalau para ulama-ulama itu rusak, yaitu berarti mengikuti perilaku orang-orang Yahudi. Yahudi itu pinter tapi sering menyembunyikan ilmu. Atau pinter tapi buat apa ini? Ngakali syariat itu. Kayak dulu nggak boleh mancing hari Sabtu, maka caranya gimana biar tetap dapat ikan? Pancingnya dipasang, ya fisiknya ke masjid, makanya fisik di masjid, pikirannya di Blumbang, di kolam ya, di laut lah gitu ya. Itu dilaknat oleh Allah kan orang-orang Yahudi itu. Kenapa? Ya, karena mereka tahu larangan itu diakali itu. Nah, ini namanya hilah, mencari celah dari sebuah larangan. Ya, ini maka terlaknat ini. Yang kedua, man fasada min ibadina min ubadina fa fihi syabhun bin nasara. Kalau yang kedua kata ahli tafsir, ad-dhalin, mereka yang beramal tanpa ilmu. Wah, ini juga tidak kalah merusak ini. Karena orang kalau tidak punya ilmu, yang ada apa? Dugaan, kira-kira, dzon namanya. Dzon itu apa? Ya prasangka. Iki ketoke apik. Nah, itu prasangka. Makanya prasangka itu berarti nggak bisa dijadikan sebagai sebuah apa? Patokan, dalil, nggak bisa ya. Misalnya nanti Nabi Isa itu disidang, bukan disidang dalam arti salah. Allah hendak membantah bahwa Nabi Isa ini yang ngajari bahwa Tuhan itu ada tiga itu. Nah, Nabi Isa lahir di mana, Pak? Ya? Nabi Isa lahir di mana? Kalau Islam ini sebentar lagi kan rame nanti lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa lahirnya di salju atau di padang pasir?
Ya, padang pasir ya Pak, karena itu di Baitul Maqdis ketika Maryam diusir itu kan kurang lebih jalan 10 kiloan dari Baitul Maqdis, kemudian melahirkan, dan di musim yang panas karena kurmanya sedang masak gitu kan, ketika Maryam suruh apa ini ngorek-ngorek pohon kurma itu kan jatuh yang matang-matang itu, yaitu di musim panas sekali itu. Nah, ini makanya keyakinan kaum muslimin ini jelas ya, semua yang dikatakan Quran kita yakini, adapun sangkaan orang-orang ya itu bukan sebagai sebuah keyakinan ilmu yang benar. Makanya belajar itu untuk menjauhkan dari dua, satu agar kalau punya ilmu manfaat diamalkan, yang kedua dari kesalahan jatuh beramal tanpa ilmu, dua-duanya buruk, yang satu dilaknat, yang satu sesat. Ya, makanya berlindungnya kita dari dua golongan ini. Baik, masih membahas at-takwir. Ini pembahasan tentang hari kiamat. Nabi punya barometer sendiri nggih, tolok ukur sendiri. Kapan orang disebut cerdas? Ya. Jadi kalau orang boleh cerdas itu yang IQ-nya tinggi gitu ya. Kalau Nabi tapi punya barometer sendiri. Ya, manil kayyis, siapa yang cerdas itu? Ya, yang cerdas itu kata Nabi, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kalau cerdas menurut Nabi itu orang yang mampu melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak sekali Bapak Ibu, ya, enggak hanya mohon maaf, enggak nafsu perut atau mohon maaf bawah perut ya. Nafsu itu banyak sekali keinginan-keinginan. Ya. Kalau ada capek kerja seharian, hawa nafsunya pengennya apa Pak? Ya, tidur kan? Itu hawa nafsu namanya, pengen dan tidur itu. Ya. Tapi kenapa kita tahan tidur kita? Karena tahu nabinya tidak suka tidur sebelum Isya, ya, karena Aisyah begitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu naum qabla Isya. Nabi nggak suka tidur sebelum Isya, ya. Dan tidak suka bergadang tanpa ada kepentingan setelah Isya. Nah, makanya nek nggak ada kepentingan disuruh tidur Pak ya. Karena kita mau bangun gasik nanti malam kan. Orang Islam prinsipnya turu gasik, tangine gasik kudune gitu ya. Aja turune gasik tangine awan kebluk gitu ya. Lah kembali ke tadi, maka yang cerdas siapa? Yang bisa meredam jane badan capek, pedes mata tapi ditahan ya. Karena apa? Hawa nafsu mesti nyuruhnya yang buruk-buruk. Sama nanti malam itu lelah, tapi kita kalahkan. Kenapa? Pengen ya Allah turun ke langit dunia, kita sedang berdoa. Nah, pengen Allah turun ke langit dunia, kita sedang meminta agar dikabulkan. Pengen Allah membanggakan kita di hadapan malaikat-malaikatnya yang mulia ya, karena kita bisa bangun malam. Nah, itu orang cerdas itu, melawan hawa nafsu. Dan orang cerdas itu yang kedua kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, berpikir saya bawa apa untuk bekal menuju kematian. Nah, makanya Nabi itu sering mengingatkan, Pak, aksiru, perbanyak min dzikri hadimil ladzat, mengingat pemutus semua kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan itu? Al-mautu, yaitu mati ya. Maka boleh, tadinya dilarang ziarah kubur. Ziarah kubur kan dilarang Pak tadinya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian ziarah kubur. Ada kekhawatiran ya, orang ziarah itu bukan untuk mendoakan kepada yang meninggal atau mengingat kematian, tapi justru menyembah kepada yang dikubur. Kan faktanya begitu di awal-awal Islam itu. Ya, dulu para mu'allaf ini setelah perang Fathul Mekah itu kan banyak Pak orang Islam baru. Makanya Fathul Mekah ini, tunduknya Mekah ini ya menjadi tonggak awal kebangkitan Islam ya di seluruh jazirah Arab.
Lah pas perang pertama namanya perang Hunain, ini banyak orang-orang yang masih lemah akidahnya. Ini melihat orang-orang musyrik itu punya ini Pak, mereka punya pohon keramat itu, namanya Datu Anwat. Jadi pokoknya meh perang itu senjatanya ditaruh di situ Pak. Ya ini kayak ceritanya mbah-mbah kita ini kan dulu ada apa Pak, bambu runcing. Katanya itu bisa terbang itu yang mengalahkan apa itu senapan ya. Nah, itu ada tempat-tempat keramatnya katanya itu. Nah, itu orang musyrik itu punya tempat keramat. Nah, muslim yang baru mu'alaf ini, ya baru masuk Islam ini, minta sama Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Rasulullah, tolong buatkan kami pohon keramat sebagaimana mereka punya pohon keramat itu. Ini kalau yang ngomong bukan orang mu'alaf atau orang baru masuk Islam, ini jelas sekali Nabi sangat marah sekali. Ini jelas kalimat kekufuran kan, itu ingin apa? Berarti apa Pak? Syirik kan itu ya, menyerahkan diri bukan kepada Allah tapi kepada tempat keramat tadi. Lah ziarah kubur itu kemudian menjadi boleh, kenapa? Kata Nabi, tudzakirkumul maut, itu mengingatkan kalian kepada kematian. Maka ziarah kubur itu tidak harus jauh-jauh Pak. Sini mana kuburannya sini? Nah itu tiap pagi mungkin sambil jogging ya, lewat merenung, itu jauh lebih baik daripada jauh-jauh nggak jelas tujuannya itu ya, karena tujuannya satu, itu mengingat kematian ya Allah. Makanya nanti kalau doa masuk kubur itu kan assalamualaikum ya ahlad diyar ya minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lahikun ya, selamat untuk kalian penjaga kubur ya, kami insya Allah akan menyusul itu ya. Makanya kuburan itu adabnya itu dipisah, kuburan Islam dengan non. Kenapa? Karena kita doa salam, yang berhak dapat keselamatan siapa? Yang muslim kan. Oh, hidup aja nggak boleh kita salam kepada non muslim kan ya, mati juga nggak boleh itu. Oh jelas matinya kafir nggak boleh disalami, didoakan keselamatan ya. Jangankan orang lain, Nabi Ibrahim aja jelas ya, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, ditegur sama Allah ketika terus mendoakan kebaikan itu. Makanya ini adab saja nanti. Lah orang cerdas itu adalah orang yang mengingat kematian. Maka di ayat surat At-Taghabun dikaitkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur. Apa wal tangdur? Lihatlah ma qaddamat ligot. Nafsun ma qaddamat ligot. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Wal tangdur, dan hendaklah melihat nafsun, masing-masing diri atau jiwa, ma qaddamat, apa yang akan disiapkan, li goddin, apa goddin, hari esok. Maksudnya hari esok itu hari setelah kehidupan dunia ya, baik dimulai dari alam barzah sampai alam akhirat. Nah ini suruh kita mawas diri, berarti penting mengukur, melihat, mengevaluasi, menghitung ya, ini untuk apa? Agar kita ini tidak merasa ya, sudah cukup beramal ya, senantiasa kita melihat. Lah apa yang disiapkan? Goddin itu apa? Goddin itu ya hari satu, ada yang mengatakan di sini tafsirnya adalah hari esok itu hari kiamat ya. Makanya dibahas kemarin tentang surat At-Takwir ini, tentang tanda-tanda hari kiamat atau kejadian di hari kiamat. Nah makanya di akhir ayatnya Allah sampaikan alimat nafsum ma ahdarat. Nah, alimat nafsun, ketahuilah masing-masing jiwa apa yang telah disiapkannya. Nah, makanya
Jenengan kalau bepergian Pak, dompetnya kosong sama isi itu anteng mana? Sudah jelas ya. Ya, kecuali nggak ada isinya nggak apa-apa, tapi ATM-nya full ya. Ya. Kan anteng Pak. Kenapa? Kita punya apa? Sangu kan itu. Ya begitulah orang hidup di dunia aja sudah anteng itu kalau punya bekal itu. Coba mati nggak bawa bekal, gimana nggak panik itu? Panik nggak? Ya panik lah gitu ya. Kan gitu ya guyonnya ya. Ya mesti panik Pak itu. Ya. Baru sadar kan, makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan ya tentang kematian ini ya. Kematian itu bagi orang itu seakan-akan apa? Ya kayak tidur itu. An-nasun niyamun. Orang hidup itu seperti orang tidur. Ya. Fa idza matu intabahu. Ya, begitu orang ini mati baru sadar itu. Ya. Jadi orang itu seakan-akan sebentar sekali. Ya. Begitu mati itu baru sadar. Makanya sebelum mati itu kan Allah ingatkan penyesalan tentang file-file kita. Pernah ada kesempatan kok enggak dimaksimalkan ya, pernah ada peluang amal soleh kok enggak terlibat ya, pernah ditunggu tobatnya sama Allah kok enggak taubat. Itu kan semua diingatkan nanti. Makanya kalau kita kurang bekal itu panik pasti itu. Wong yang punya bekal aja masih mikir kira-kira bekalku, amalku diterima apa enggak ya, diterima apa enggak ya. Karena semua kan enggak ada jaminan Pak kita ini. Kan enggak ada jaminannya kan kita. Apalagi masih hidup kayak gini. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung apanya? Penutupnya Pak, akhirnya. Jadi jangan sombong kalau sudah soleh. Karena ada di hadis orang saking solehnya jaraknya dengan surga tinggal 1 hasta, dira. Ya. Ternyata dia masuk neraka akhirnya gitu. Dan jangan pula putus asa ataupun jangan pula meremehkan hari ini ada pelaku maksiat. Makanya tidak pantas kita ini menvonis orang lain. Ya, makanya kalau telunjuk itu 1 duding yang 4 ke kita ya. Ya, makanya disuruh mawas diri kita itu jangan duding orang lain. Yuk lihat diri sendiri dulu. Makanya tadi ada orang-orang yang sudah soleh di pandangan manusia, tapi Allah kan maha tahu dengan kebersihan hati masing-masing. Makanya para ulama salaf itu sepakat dengan hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, dalam anggota tubuh kita itu ada daging yang menentukan. Kalau ini baik semua menjadi baik, kalau buruk semua menjadi buruk. Apa itu? Al-qalbu, hati kita. Ini yang paling menentukan Pak. Makanya ada orang yang biasa saja ini di zaman Nabi ya, bukan tokoh, bukan ahli perang, bukan pemimpin, bukan orang yang pinter ya, tapi Nabi bersabda, dan itu 3 kali berturut-turut, sebentar lagi lewat penghuni surga. Ternyata orang ini nggak masyhur sama sekali, cuma dia ya, hatinya bersih ternyata. Makanya itu yang PR pertama itu adalah membersihkan hati, karena hati itu nanti keluarnya nampak semua. Kaki yang hatinya bersih pasti menuju tempat yang diridhoi oleh Allah. Mulut yang hatinya bersih mesti kalau bicara kalimat yang pantas didengar. Ya, telinga yang bersih mesti betah mendengarkan kalimat thayyibah. Mata yang bersih berangkat dari hati yang bersih pasti betah berlama-lama tilawah Al-Qur'an, dan banyak tentu indikator hati dari sisi fisik ya. Nah, kembali ke tadi tema, makanya ini tentang kiamat ini kita disuruh mengaca persiapannya sudah seperti apa ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Kemarin sampai ayat ke-14 ya, tentang tanda-tanda kiamat. Penggalan yang kedua, Ibnu Katsir membagi mulai ayat ke-15 sampai 29. Ini tentang, kalau pertama tentang tanda kiamat, yang kedua
tentang bagaimana ada 3 bahasan. Satu, bagaimana tugas Rasul Muhammad, ya, bahwa Nabi itu bukan buat syariat, bukan gubah ayat, tugasnya hanya satu, apa itu? Menyampaikan. Maka nggak ada yang disembunyikan sama Nabi. Ada nggak Nabi punya aib, Bapak Ibu? Pernah salah nggak Rasulullah? Pernah ya, tapi Nabi itu maksum. Kenapa? Kesalahannya langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah, contoh yang paling terkenal misalnya surat Abasa. Dalam ayat Abasa wa tawalla. Apa Abasa ini? Bermuka masam, merengut, ya, tanda nggak seneng Pak itu ya. Ya. Watawallah, dan berpaling, melengos. Anja'ahul a'ma, ketika kedatangan orang yang buta. Jadi dalam kisah itu begini, Nabi itu sedang jamu orang-orang kaya Pak, tokoh-tokoh. Jadi memang nggak salah kan, prinsipnya dakwah itu dulu sudah dibahas di surat Al-Alaq kita. Bidikannya itu dalam sirah itu ada zu syaukah, pemilik apa? Tahta, kekuasaan Pak. Apalagi kalau kultur Arab ya, modelnya apa? Suku ya. Kalau kepala suku sudah kepegang, insya Allah sampai buntutnya manut gitu ya. Ini makanya Nabi sedang dakwai kepala-kepala itu, tiba-tiba datang orang buta ini. Tapi Allah tahu orang buta ini datang betul-betul ingin membersihkan dirinya dari dosa, ingin belajar Islam kepada Nabi. Tapi Nabi kurang berkenan itu. Ya, mungkin timingnya tidak pas itu. Tapi itulah ujian ya. Langsung ditegur sama Allah ya. Ya, tidak boleh begitu, tidak boleh ya. Bisa jadi yang kamu tadi harapkan, apa namanya, kecondongannya kepada Islam, mereka hanya pura-pura, sementara hamba yang miskin buta ini orang yang serius itu. Makanya ahli tafsir mengatakan, andaikan Rasul Muhammad itu pembuat syariatnya, mesti surat yang dibuang adalah surat Abasa, karena itu menunjukkan apa? Nabi punya salah. Atau surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini, bapak-bapak ini belajar dari sini nih ya. Nabi itu pernah salah besar. Gara-gara apa? Saking pengennya membuat hati istrinya seneng, beliau sampai berani mengharamkan yang halal. Ya. Minum apa itu, ibu-ibu? Minum madu ya. Jadi ceritanya itu Nabi satu hari punya kebiasaan. Nabi itu kalau pulang dari masjid, jam berapa Pak Nabi pulang dari masjid pagi? Setelah suruk ya, dikir. Nabi itu banyak gak agendanya Pak pada subuh itu. Jadi nggak melulu dikir terus ya. Kadang ya dialog sama sahabat biasa itu. Ditanyain satu-satu, siapa yang sudah bebaskan budak pagi ini? Biasanya lakonnya siapa? Abu Bakar ya. Yang sudah sedekah siapa? Yang sudah nolong janda siapa? Yang sudah bantu fakir siapa? Yang sudah bahkan takziah siapa? Pada subuh pertanyaan selalu jawabannya Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar itu ya gitu. Itu kebiasaan Nabi. Nah kalau masuk rumah begitu Nabi, ya, istrinya 9 kan Pak, dimasuki ya, masuk pertama hanya sebentar. Nah agak lama itu di kamarnya Zainab. Nah karena Zainab tahu Nabi paling suka ngunjuk nopo? Madu murni Pak asli ya. Nggak tahu ya. Asli ya. Asli madu Pak ini, karena levelnya kan beda-beda. Dalam Al-Quran pun nggak dinafikan Pak, sama-sama dari yang penting dari lebah itu kan madu gitu Pak. Memang ada yang ternak, ada yang hutan, ada yang gunung. Di Quran ada 3 itu. Yang gunung itu yang katanya tebing itu Pak. Itu sing mungkin untuk mendapatkan nekstarnya itu harus ekstra ini ya. Makanya madunya spesial itu. Ya, ada hutan. Nah, ada madu apa yang
Ya dipakani gula Pak. Ya, tapi kan keluar dari perut lebah itu. Kan tetap madu kan itulah. Cuma ibarat ayam itu ayam apa itu? Boiler ya Pak Lehar. Nah, kembali ke kisah tadi. Yang lainnya cemburu ini. Nabi ini kalau di rumah Zainab kok lama ya gitu. Yang cemburu yang muda-muda pastinya kan. Fatimah, Aisyah sama Hafsah, putri Abu Bakar sama putri Umar. Kasak kusuklah mereka sepakat nanti Nabi dari rumah Zainab masuk rumahku atau rumahmu, kita sepakat tutup hidung ya gitu. Kita ngomong, bau apa sih kok baunya, mohon maaf Jawanya kok badek gitu ya, bau apa ya gitu. Keluar dari kamar Zainab masuk kamar Aisyah, langsung Aisyah tutup hidung. Bau apa sih, nggak enak banget baunya begitu. Nabi itu kroso Pak, ini suami yang peka itu langsung, wah ini bojoku berarti cemburu gitu ya. Tidak malah ngobloki opo ra ambu apa-apa gitu ya. Nabi langsung peka. Ndak, saya tadi nggak maem yang neko-neko, nggak maem apa namanya yang bau apa, jengkol atau pete ya. Tadi saya minum madu itu. Baik Aisyah, Hafsah, kalau kamu nggak suka saya minum madu, demi Allah mulai hari ini saya tidak akan pernah minum madu lagi. Haram saya minum madu. Enggak pakai lama, Allah langsung kirim Jibril sampaikan kepada Rasul Muhammad surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, ayat pertama. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu berani mengharamkan yang halal? Madu niku halal apa haram? Halal. Kenapa kamu haramkan Muhammad? Tabtagi mardota azwajik. Apa gara-gara ingin menyenangkan hati istri-istrimu yang cemburu itu gitu ya. Taubat, suruh istighfar setelah itu ya. Allahu ghafurur rahim, Allah ampuni karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata ahli tafsir sama, andaikan Muhammad Rasulullah itu bukan utusan tapi pembuat Al-Qur'an yang dibuang surat apa? At-Tahrim, kuwi kan rada ngono Pak, ngurangi wibawa mosok kalah karo ya, seakan-akan apa? Saking inginnya membahagiakan istri itu sampai nabrak apa? Syariah, larangan apa yang dibolehkan diharamkan, tidak boleh. Kesalahannya sama aja Pak. Menghalalkan yang haram dosa. Sama mengharamkan yang halal juga dosa, sama, tidak boleh. Makanya yang berhak menghalalkan sesuatu hanya Allah, yang mengharamkan sesuatu hanya Allah. Nah nanti Rasul itu yang tidak diharamkan Allah di Al-Quran, pakai hadis namanya ya. Termasuk hewan-hewan yang dibahas memang babi saja kalau pakai Al-Quran, tapi yang diharamkan ada banyak, yang bertaring, yang buas, yang hidup di dua alam, dan banyak lagi. Baik Bapak Ibu, nah ini ayat 15 sampai 29 itu cerita tentang tiga hal besar. Yang pertama tentang kepribadian, tentang Jibril dulu. Jibril di sini ya. Ayat 19 itu. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu laqaulu rasulin karim, betul-betul adalah kalamullah ya. Kalamullah, ucapan kalamnya Allah yang dibawa rasulin karim, rasul yang paling mulia. Jadi kenapa ini didetailkan di tiga? Satu, unsur Qur'annya. Dua, unsur yang membawa Qur'an, namanya malaikat Jibril. Tiga, unsur yang menerima Al-Quran, yaitu Rasul Muhammad ini. Artinya apa? Berita tentang kiamat ini berita yang didustakan oleh orang kafir. Mereka nggak percaya. Makanya mereka nggak yakin ada hari apa? Kebangkitan, nggak yakin mereka. Apalagi orang-orang ateis Pak. Ya sudah, mereka anggapannya apa? Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kami ini kalau mati ya sudah selesai urusan kan Pak.
Makanya orang-orang kafir nggak punya akidah itu suka bunuh diri. Di mana misalnya yang paling tinggi? Jepang misalnya ya, nggak punya agama nggak orang Jepang? Punya ya? Apa itu Shinto Pak? Apa agamanya ya? Tapi banyak bunuh diri itu. Karena seakan-akan kalau sudah mati urusan selesai. Padahal Masya Allah dalam Islam ya semua pilihan hidup itu ada bertanggung jawaban. Makanya Nabi didatangi Jibril, ya Muhammad ish masyi'ta fa innaka mayyitun wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun. Kamu silahkan berbuat sesukamu, tapi ingat dimintai pertanggung jawaban itu. Nah, ini makanya dibawa oleh malaikat Jibril. Siapa Jibril itu? Dikuwatin ingdadil arsy makin, sosok malaikat yang paling kuat. Jadi malaikat itu jumlahnya ribuan, Pak. Bahkan ratusan ribu. Wallahu alam, nggak ada yang tahu. Nabi aja pas Isra Mi'raj ya. Isra itu dari Al-Haram ke Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, namanya Mi'raj. Pas mau menerima perintah sholat 5 waktu ya, beliau itu kan di Baitul Izzah ya, di langit yang ke 7 kan, sab'a samawatin tiba kok, langit ada 7 lapis itu. Di sana Nabi lihat sendiri ya, di Baitul Ma'mur itu ribuan malaikat setiap hari masuk, dan kalau sudah masuk nggak keluar lagi. Berarti yang sudah masuk misalnya sehari masuk 1000 saja, umur dunia itu berapa juta, mungkin umur alam ini, baik alam apa namanya ini, langit ataupun di bumi ini berapa ribu tahun misalnya itu, kalikan jumlah ribuan malaikat, makanya jumlahnya banyak sekali. Nah, cuma yang masyhur yang kita sering dengar ada berapa? 10, dan itu pun para ulama beda-beda pendapat ya, apa betul Raqib dan Atid itu nama ataukah itu hanya sebagai tugas? Karena Raqibun Atidun itu sifat ya. Nah, ini cuma gampangannya Raqib Atid. Raqib nyatet yang apa Pak Nek dulu? Baik-baik ya. Nah, Atid yang jelek-jelek gitu ya. Atau malaikat penjaga neraka, siapa namanya? Malik ya. Kalau di Quran Zabaniyah misalnya ya, sanad Zabaniyah ya, surat Al-Alaq itu, kami akan panggil Zabaniyah, itu penjaga api neraka. Tapi dari semua malaikat itu yang paling kuat adalah Jibril. Makanya disebut oleh Allah dikuatin, kekuatannya luar biasa. Jibril itu dulu yang ngangkat negerinya Sadum. Di sini disebut negerinya Sadum, negerinya siapa Pak? Kaumnya Nabi Lut. Itu diangkat cuma pakai sayapnya saja Pak. Nah nanti makanya ada ayatnya itu, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nabi pernah lihat dengan mata telanjang Jibril fisiknya di antara langit dan bumi ya, di awang-awang itu Pak. Itu sepanjang, jadi langit itu penuh dengan Jibril. Sayapnya ada 600 kata Nabi. Besarnya gimana Pak? Wong ngetan ngulon kalau ngidul kebak Jibril itu gede sekali. Jibril itu Masya Allah itu ya, ini luar biasa ini. Makanya kata Allah dikuatin, kekuatannya dahsyat sekali. Itu sayapnya ngangkat negeri Sadom, terangkat satu sayapnya itu. Pernah marah sama kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh ya, Nabi Soleh mendustakan mereka, nantang, nek bener pancen soleh kue Nabi, yuk pateni wae apa nih ontanya ini, kita tunggu jal adape ada enggak tuh. Jibril baru teriak sekali langsung mati kabeh Pak, sak negeri itu ya, pecah kendang telinganya dengan pekikan Jibril ya, diperintah oleh Allah, bengok pisan mati kabeh gitu ya. Itu kuat sekali Jibril itu. Nah, ini digambarkan di beberapa keterangan begitu ya. Dil arsy makin ya, muta'in ya, muta yang paling ditaati dari malaikat-malaikat adalah Jibril ya. Makanya Jibril ini malaikat yang paling mulia, makanya tugasnya paling mulia membawa apa? Menyampaikan wahyu. Maka begitulah kehidupan manusia juga begitu Bapak Ibu. Siapa yang paling mulia di antara kita?
yang paling dekat dengan Quran. Sudah, itu barometernya. Ya. Nabi yang menjamin khairukum, apa khair apa artinya? Baik, kalian yang terbaik di antara kalian siapa? Man ta'allamal Quran, yang mau belajar Al-Quran. Itu sudah cukup jadi barometer. Ya, siapa yang paling baik? Yang belajar Al-Quran, itu yang paling baik. Ya, makanya siapa yang paling mulia? Malaikat Jibril. Kenapa? Tugasnya bawa wahyu. Bulan apa yang paling mulia? Ramadan. Kenapa jadi mulia? Karena Allah sampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Itu Nabi siapa yang paling mulia? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mukjizatnya Al-Quran. Ya, umat Rasul yang paling mulia siapa? Yang paling dekat dengan Quran. Itu barometernya. Ya, makanya kita nggak mulia kalau jauh dari Quran, itu nggak mulia sama sekali, nggak mulia. Maka orang mulia itu hari-harinya dekat dengan Al-Quran. Ya, itu barometer dari Rasulullah SAW. Nah, Jibril jadi mulia. Wa ma sahibukum bimajnun. Nah, ini orang musyrik dikasih tahu, yang ngomong tentang kabar kiamat itu bukan orang gila. Ya, itu Rasul Muhammad itu menyampaikan saja. Ya, semua yang dibawa Jibril disampaikan, tidak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambah. Jadi amanah, makanya Rasul itu seorang yang al-amin, layak dipercaya karena sangat amanah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan wa ma huwa, dan tidaklah dia Muhammad, maksudnya Rasulullah, 'alal ghaibi, terhadap urusan ghaib, bidonin. Ya, itu bakhil. Artinya apa? Menyembunyikan ilmu. Rasulullah itu nggak pernah menyembunyikan ilmu, Pak. Boleh nggak menyembunyikan ilmu? Yang boleh menunda kalau belum saatnya. Karena ini pernah terjadi. Dulu Nabi goncengke Mu'ad bin Jabal, Pak, naik onta. Ya, di tengah jalan Mu'ad diberitahu, Mu'ad, kamu tahu nggak haknya Allah dari hambanya? Allahu a'lam ya Rasulullah, haknya Allah disembah. Ya, kata Nabi. Terus kamu tahu nggak haknya hamba apa setelah dia nyembah Allah? Tidak tahu. Haknya hamba adalah dia pasti masuk surga. Siapapun yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Saking senengnya, Pak, Mu'ad minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak? Habis ini saya langsung tak pulang, semua orang tak kabari, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Penak nggak, Pak? Ya. Makanya Nabi langsung katakan, jangan kamu ceritakan ke semua orang. Kenapa ya Rasulullah? Fayattakilu, nanti mereka hidupnya cuma mengandalkan satu kalimat la ilaha illallah, berzikir, urusan selesai dikira itu, nggak sholat, maksiat, oke. Yang penting dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, jangan kamu sebarkan. Nah, ini difahami kenapa? Babnya adalah ada kalanya ilmu itu ditunda, Pak, bukan diumpetke, ditunda. Kenapa? Ada saatnya, kapan disampaikan, kapan ditunda dulu. Kenapa? Ada tahapan dalam berilmu itu. Ya, bukan tidak boleh. Lah makanya Mu'ad bin Jabal cerita, saya baru berani cerita ini ketika saya sudah sakit berat. Saya khawatir menyembunyikan ilmu, maka tak ceritakan hadis yang saya dengar dari Nabi. Kenapa? Ternyata mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak hanya dari lisan, Pak. Maka kalimat la ilaha illallah itu kunci apa? Surga. Nah, surga bisa buka kalau ada apanya? Ada tukang kunci nggak sini? Nggak ada ya. Tapi sepakat, kalau hanya lurus saja, itu kunci maling namanya ya. Bisa buka tapi pakai apa? Paksaan ya. Yang bisa buka yang gerigi tadi. Geriginya ada 7 la ilaha illallah itu, kata Wahab bin Munabbih. Nah, ini yang diilmui. Salah satunya apa? Al-ilmu, punya ilmunya.
Meskipun dzikirnya la ilaha illallah ya, tapi syirik Pak itu. Masuk surga enggak? Nek enggak tobat enggak masuk surga. Ya. Dzikirnya la ilaha illallah enggak pernah sholat misalnya itu ya. Misalnya Pak ya. Ini juga sama saja. Makanya Nabi melarang disampaikan ke semua orang ilmu itu. Nah, perihal ayat 24, Allah menggaransi wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan Rasul Muhammad itu tidak pernah bakhil terhadap ghaib. Artinya apa? Hal yang ghaib semua disampaikan Nabi. Surga, neraka, deskripsinya dengan detail sekali Nabi sampaikan. Nabi juga enggak menyampaikan kalau enggak tahu ilmunya. Maka ditanya Jibril, akhbirni anisa'ah, kapan kiamat gitu. Nabi kan jawabannya saya enggak tahu, dan saya tidak lebih tahu dari yang bertanya, kan begitu ya. Baru kalau ditanya tandanya apa, nah beliau sampaikan karena memang beliau tahu tanda-tanda kiamat. Satu misalnya antarul hufata al-urata al-alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Kalau penggembala kambing yang tadinya miskin, baju nggak punya, alas kaki nggak kuat beli, tiba-tiba besok jadi orang kaya raya anak turunnya. Yatatawaluna fil bunyan, bangun gedung bertingkat-tingkat, tinggi-tinggian itu. Ya. Ternyata kata Imam Ahmad, siapa mereka itu? Humul Arab, yang dimaksud adalah bangsa Arab. Ya mungkin Qatar itu Pak, mungkin baik dulu kan miskin penggembala kambing kan, sekarang punya gedung apa? Pencakar langit itu. Nah, itu berarti kiamat sudah dekat gitu. Kalau Nabi kan jawabannya pakai ilmu itu, nggak ngerti, nggak pernah jawab Nabi itu. Apalagi kita, nggak boleh ya ditanya sesuatu, apalagi urusan akidah gaib, kok kayaknya atau menurut hemat saya. Jadi nek dalil nggak usah dihemat, emang nggak punya jangan pakai hemat saya, nggak boleh. Ilmu kok pakai hemat-hematan, nggak boleh. Ya, Nabi itu kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya, kalau beliau tahu disampaikan ilmunya. Ini adab ya. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Qur'an itu juga bukan perkataan setan yang terlaknat. Ya, kenapa ada ungkapan setan? Karena orang musyrik itu membuli Muhammad itu penyihir. Nah, penyihir itu kawannya setan ya. Tapi nggak mungkin ya, secara logika Rasul Muhammad ini jelas orangnya mulia dari sisi manapun, adabnya, keturunannya jelas. Rasulullah itu nasabnya jelas paling mulia Bani Hashim itu. Fa aina tadhhabun. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Quran sudah jelas tadi, informasinya jelas dari Allah. Yang bawa Jibril jelas, malaikat yang amanah sekali, yang menerima jelas Rasul sang jujur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aina tadhhabun, mau kemana lagi kalian mencari kebenaran? Ya, mau kemana lagi itu ya? Ya, in huwa illa dzikrul lil alamin. Fa aina tadhhabun termasuk ada definisinya adalah mau lari kemana? Ya, mau ya, apalagi kurangnya Al-Qur'an itu kok masih dicari-cari itu. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, ketika kita dekat dengan Al-Quran tadi akan banyak keajaiban. Makanya interaksi kita dengan Quran itu ada 5T ini ya. Kita baru mungkin level 1 atau 2 ya. T pertama apa? Tilawatul Quran. Tilawah itu levelnya paling rendah ya, grodal geradul, paling tinggi mahir. Mahir itu berarti sudah kelasnya apa? Nah, ini ibu-ibu sudah lulus level berapa Bu ini? Nah, ini sudah level ya, tahsinnya sudah oke, panjang pendeknya pas, makhorijul hurufnya tepat. Nah, ini mahir namanya. Itu baru T pertama, tilawah. Yang kedua tahfidz, menghafal Al-Quran. Ini level kedua. Yang ketiga ini tafsir. Setelah bisa menghafal, nambah ilmunya dengan mengkaji tafsir Al-Quran. Berikutnya tadabbur. Nah, tadabbur itu lebih luas, mengkaitkan kondisi ayat, mengaitkan ayat dengan kondisi kita. Namanya tadabbur, merenungi Pak.
ya, merenungi. Tadi misalnya Nabi tidak pernah menyembunyikan ilmu, lah ya Nabi saja kalau nggak ngerti berani menjawab tidak tahu. Harusnya kita ini nggak apa-apa, Nabi bukan, ya, hafid enggak, ya, baca Quran gradul-gradul, lah kok jawabnya sembarangan itu. Makanya itu tadaburnya itu begitu, ya. Yang terakhir adalah nanti taklim, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Maka punya amanah, siapapun yang punya ilmu sampaikan kepada mereka yang butuh, yang bertanya, ataupun kepada yang siapapun membutuhkan, kita datangi mereka yang butuhkan ilmu, ya. Ini wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Nah, ini Quran ini menjadi petunjuk bagi siapa yang menginginkan petunjuk dari lubuk hatinya, petunjuk yang lurus, ya. Dan kamu tidak bisa menempuh jalan lurus itu kecuali dikehendaki oleh Allah. Makanya intinya bahwa hidayah, Pak. Orang mau ngaji itu hidayah. Sudah jelas Quran itu benar, nggak ada debat, no debat, ya. Tapi kan nggak semua orang seneng ngaji Quran itu, maka mahal sekali hidayah ini. Kalau Allah sudah senengkan kita dengan ngaji, itu tanda dicintai oleh Allah. Dalilnya mana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tanda Allah pengen orang itu jadi baik, ya. Apa tandanya? Dipahamkan ilmu agama, ya. Sudah isya, Pak, ya? Ya. Kurang 1 menit, ya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tadabbur surat At-Takwir selesai. Begitu banyak sekali hikmah pelajaran dari surat ini, ya. Kesimpulannya tadi, kalau penggalan malam ini ada 3. Quran dibawa oleh malaikat yang mulia Jibril, ya, disampaikan kepada Rasul mulia Muhammad SAW, dan jelas datang dari Allah Rabbul Alamin yang tidak diragukan lagi, ya. Makanya petunjuk yang terbaik adalah Al-Quran. Berikutnya berdasarkan turunnya surat adalah Al-A'la, ya, surat atau surat Sabbihis. Berarti pekan berikutnya membahas surat Sabbihis Rabbikal A'la. Ini surat favoritnya Nabi. Kata menantunya Ali bin Abi Thalib, Nabi sangat suka baca surat Sabbihis, ya. Apalagi kalau Jumat, sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, Nabi pasti bacanya Sabbihis sama Al-Ghasyiyah. Nah, ini termasuk surat favorit Nabi karena isinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk nanti banyak pelajaran di dalamnya. Insya Allah kita bahas itu pertemuan yang akan datang, surat Sabbihis atau Al-A'la. Barakallahu fikum. Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.